Bayangkan, seorang pemuda gagah dengan tatapan penuh cinta memandang seorang wanita cantik yang berdiri anggun di tepi hutan. Angin senja berhembus pelan, rambut mereka berdua tergerai dan mata mereka saling bertaut. Di antara mereka ada senyum, ada harapan, ada rencana untuk sebuah pernikahan yang akan segera digelar. Tapi tiba-tiba senyum itu menghilang. Wajah sang wanita memucat, matanya membelalak dan tubuhnya sedikit bergetar. Dalam keheningan yang mencekam, ia berkata dengan suara bergetar, "Kau adalah anakku." Seakan dunia berhenti berputar. Hening berubah menjadi badai di dalam hati mereka berdua. Sebuah kenyataan pahit, rahasia yang selama ini terkubur, kini muncul ke permukaan. Kisah ini bukan sekedar legenda yang diceritakan untuk menghibur anak-anak. Ini adalah kisah cinta terlarang, kemarahan yang membabi buta, dan sebuah kutukan alam yang abadi. Sebuah cerita yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di tanah Pasundan dan hingga kini meninggalkan jejaknya dalam bentuk sebuah gunung yang aneh. Gunung Tangkuban Perahu, gunung yang bentuknya seperti perahu terbalik. Inilah kisah Sangkuriang, sebuah legenda yang akan membuatmu merinding sekaligus tak bisa berhenti mendengarkannya hingga akhir. Dahulu kala, di tanah Pasundan yang masih dipenuhi hutan lebat dan pegunungan hijau, hiduplah seorang wanita yang terkenal akan kecantikannya. Namanya Dayang Sumbi. Kulitnya seputih susu, rambutnya panjang menghitam seperti malam, dan tatapannya setenang permukaan danau di pagi hari. Namun, meski kecantikannya memikat, nasib membawanya hidup seorang diri di sebuah pontok kecil di tengah hutan, jauh dari keramaian desa. Dayang Sumbi dikenal pandai menenun kain. Setiap hari, ia duduk di depan alat tenunnya, membentuk lembar demi lembar kain yang halus dan indah. Ia ditemani oleh seekor anjing setia bernama Tumang. Tapi, Tumang bukanlah anjing biasa. Ia adalah jelmaan dewa yang dikutuk turun ke bumi. Hanya Dayang Sumbi yang mengetahui rahasia ini, dan ia menyimpannya rapat-rapat. Suatu hari, saat sedang menenun, gulungan benang milik Dayang Sumbi terjatuh ke lantai. Karena malas berdiri untuk mengambilnya, ia berkata, "Siapapun yang mengambilkan benang itu untukku, jika ia laki-laki, akan kujadikan suami. Jika ia perempuan, akan kujadikan saudara." Tak disangka, Tumang mengambilkan gulungan itu dengan moncongnya dan meletakkannya di pangkuan Dayang Sumbi. Ucapannya sendiri membuatnya terikat pada janji yang ia buat, meski aneh dan membingungkan. Tak lama setelah kejadian itu, Dayang Sumbi hamil. Tak seorang pun tahu, dan ia pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang kelak diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh dengan cepat menjadi anak yang cerdas, pemberani, dan memiliki kekuatan luar biasa. Sejak kecil, ia senang berburu di hutan bersama Tumang, yang ia anggap hanya sebagai anjing peliharaan. Dayang Sumbi jarang membicarakan ayahnya, sehingga Sangkuriang tak pernah tahu siapa sebenarnya orang tuanya. Di mata penduduk desa yang kadang datang berkunjung, Sangkuriang adalah anak yang berbudi baik. Namun, di balik senyum polosnya, mengalir darah seorang anak manusia sekaligus keturunan dewa. Ia tidak tahu takdir besar yang kelak akan menguji hatinya dan mengubah seluruh hidupnya sudah menunggu di tikungan waktu. Hari-hari di hutan berjalan damai. Untuk sementara. Waktu terus berlalu. Sangkuriang kini tumbuh menjadi seorang pemuda gagah, lincah di hutan, dan tangguh dalam memanah. Setiap kali ia keluar berburu, Tumang selalu setia berjalan di sampingnya. Hutan adalah rumah kedua bagi mereka. Penuh suara burung, aroma tanah basah, dan gemericik sungai yang menenangkan. Namun, suatu hari Dayang Sumbi meminta Sangkuriang berburu seekor rusa. Ia berkata, "Nak, ibu ingin sekali makan daging rusa. Tolong carikan untuk ibu ya." Dengan semangat, Sangkuriang menjawab,
"Baik, Ibu, aku akan membawa rusa terbaik untukmu." Ia dan Tumang pun berangkat. Seharian mereka menjelajahi hutan, mengintai di balik semak, dan menunggu di dekat mata air. Tapi keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Hingga senja mulai turun, tak ada seekor pun rusa yang mereka temukan. Kelelahan mulai menguasai, tapi sang kuryang tak mau pulang tanpa hasil. Saat itu, matanya tertuju pada Tumang yang sedang duduk tenang di tepi sungai. Dalam pikirannya, terlintas pikiran yang keliru. Jika aku pulang tanpa daging, ibu akan kecewa. Tumang, kau cukup besar. Dagingmu mungkin bisa membuat ibu senang. Tanpa berpikir panjang, sang kuryang melepaskan panahnya. Anak panah itu menembus Tumang. Anjing setianya menatapnya dengan mata sendu, seakan berkata sesuatu yang tak bisa terdengar sebelum jatuh tak bernyawa. Dengan hati dingin, sang kuryang membawa pulang daging itu. Ia berkata kepada Dayang Sumbi, "Ini daging rusa yang ibu minta." Dayang Sumbi mengolah daging itu tanpa curiga. Namun saat makan, ia bertanya, "Tumang di mana? Mengapa dia tidak ikut pulang?" Sang kuryang menjawab santai, "Tumang, mati Bu, aku membunuhnya. Dia tidak mau membantu berburu rusa, jadi aku jadikan dia santapan." Wajah Dayang Sumbi seketika memucat. Tangannya bergetar. Sendok terjatuh dari genggamannya. Suara di dalam kepalanya bergema, "Anakku, kau membunuh ayahmu sendiri." Amarah, kesedihan, dan keterkejutan bercampur jadi satu. Dalam luapan emosi, Dayang Sumbi memukul kepala sang kuryang dengan sendok kayu hingga darah mengucur. Luka itu meninggalkan bekas panjang di pelipisnya. Sang kuryang kaget dan marah. Tanpa menunggu penjelasan, ia lari meninggalkan rumah, berlari ke hutan, menghilang di balik kegelapan malam. Tidak pernah kembali. Hari itu, nasib mereka berubah selamanya. Tahun demi tahun berlalu. Dayang Sumbi hidup seorang diri, menahan kesepian dan rasa bersalah yang terus menghantui. Hatinya remuk setiap kali mengingat wajah sang kuryang yang penuh amarah saat meninggalkan rumah. Ia sering menatap ke arah hutan dari teras pondoknya, berharap suatu hari anaknya akan kembali. Namun, alam punya rencana lain. Berkat darah keturunan dewa yang mengalir di tubuhnya, Dayang Sumbi diberkahi anugerah panjang umur dan kecantikan yang tak memudar. Wajahnya tetap muda, kulitnya tetap halus, seolah waktu enggan menyentuhnya. Di sisi lain, sang kuryang yang mengembara ke berbagai tempat, tumbuh menjadi seorang lelaki tampan, kuat, dan penuh wibawa. Luka di pelipisnya menjadi tanda khas yang membuatnya mudah dikenali, jika saja Dayang Sumbi masih bisa melihatnya tanpa penutup kepala. Ia telah melupakan masa kecilnya, seolah ingatan tentang ibunya terkubur di bawah lapisan waktu. Suatu hari, dalam perjalanannya kembali ke tanah kelahirannya, sang kuryang melihat seorang wanita cantik sedang duduk di tepi sungai, menenun kain. Cahaya sore memantulkan kilau rambut hitamnya, angin berhembus lembut membawa aroma harum yang menenangkan. Tanpa sadar, langkahnya terhenti. Siapa wanita ini? Mengapa hatiku merasa tertarik padanya? Pikir sang kuryang. Ia mendekat dan menyapa. Dayang Sumbi yang tak mengenali pemuda itu sebagai anaknya, menatapnya dengan senyum ramah. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Hari demi hari, sang kuryang datang kembali. Obrolan singkat berubah menjadi tawa bersama, dan tawa bersama tumbuh menjadi rasa saling suka. Bagi sang kuryang, Dayang Sumbi adalah sosok wanita sempurna. Bagi Dayang Sumbi, pemuda itu adalah pribadi yang sopan, tangguh, dan penuh perhatian. Namun, semuanya berubah ketika suatu hari Dayang Sumbi melihat bekas luka panjang di pelipis sang kuryang. Luka yang sangat ia kenal,
luka yang ia buat sendiri bertahun-tahun lalu. Napasnya tercekat, darahnya berdesir. Saat itulah ia sadar, pemuda yang selama ini membuat hatinya bergetar adalah anaknya sendiri. Kengerian menyergap. Dayang Sumbi berusaha menenangkan diri, namun pikirannya kacau. Ia harus menghentikan hubungan ini sebelum melangkah terlalu jauh. Tapi bagaimana caranya, tanpa membuat Sang Kuryang curiga dan marah? Malam itu, Dayang Sumbi duduk termenung di kamarnya. Obor yang menyala di sudut ruangan memantulkan bayangan panjang di dinding, seakan menegaskan beban pikiran yang menghimpit hatinya. Ia tahu satu hal, ia tidak boleh menikahi Sang Kuryang. Tapi, ia juga tahu jika ia langsung mengungkapkan kebenaran bahwa mereka adalah ibu dan anak, Sang Kuryang mungkin tidak akan percaya. Bahkan, ia bisa menjadi marah dan nekat. Setelah berpikir panjang, Dayang Sumbi memutuskan membuat rencana. Ia akan memberi syarat yang mustahil dipenuhi. Syarat yang bahkan seorang pemuda sekuat Sang Kuryang pun tak akan sanggup melakukannya. Dengan begitu, pernikahan itu akan batal tanpa harus membuka rahasia kelam masa lalu. Keesokan paginya, saat Sang Kuryang datang untuk melamar secara resmi, Dayang Sumbi menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan nada penuh keanggunan. "Baiklah Sang Kuryang, jika kau sungguh ingin menikahiku, aku punya 2 syarat. Pertama, buatkan aku sebuah danau luas. Kedua, bangunlah sebuah perahu raksasa di tengah danau itu. Semua harus selesai sebelum matahari terbit besok." Sang Kuryang menatapnya, lalu tersenyum penuh keyakinan. Baginya, ini bukan tantangan, melainkan kesempatan membuktikan cintanya. Ia adalah pemburu ulung, petarung tangguh, dan ini ia akan menjadi pembangun terhebat. "Baik Dayang Sumbi, esok sebelum fajar semuanya akan selesai," jawabnya mantap. Sang Kuryang segera memanggil bantuan dari makhluk-makhluk gaib penunggu hutan dan gunung. Mereka bekerja tanpa lelah sepanjang malam. Pohon-pohon raksasa ditebang, tanah dikeruk, sungai-sungai dialirkan untuk memenuhi cekungan besar yang akan menjadi danau. Perahu raksasa mulai terbentuk di tepiannya, dengan kayu yang masih segar mengeluarkan aroma harum hutan. Dayang Sumbi yang diam-diam mengawasi dari kejauhan mulai dilanda kecemasan. Ia tidak menyangka Sang Kuryang benar-benar bisa hampir menyelesaikan semua itu sebelum fajar. Wajahnya pucat. Jika ia tidak menghentikannya, esok ia akan terjebak dalam pernikahan terlarang dengan darah dagingnya sendiri. Saat langit mulai memucat tanda fajar segera tiba, Dayang Sumbi memutuskan melakukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Langit malam itu kelam, hanya diterangi cahaya rembulan pucat yang sebentar lagi akan tersapu oleh cahaya fajar. Sang Kuryang bekerja tanpa henti, keringat membasahi tubuhnya meski udara dingin menyelimuti. Perahu raksasa hampir selesai dan danau luas telah terbentuk. Ia tersenyum dalam hati, membayangkan wajah Dayang Sumbi yang akan terpesona melihat usahanya. Namun di balik bukit, Dayang Sumbi tengah memikirkan cara terakhir untuk menghentikan ini semua. Ia tahu waktu hampir habis. Lalu ia teringat sebuah trik kuno, menipu cahaya fajar. Dengan bantuan kain putih panjang yang ia tenun sendiri, ia menyuruh para warga desa untuk membentangkannya di sisi timur bukit. Bersama-sama mereka menyalakan obor besar dan memantulkan cahaya ke langit. Dari kejauhan, langit tampak memerah, seolah fajar telah tiba lebih cepat. Ayam jantan pun berkokok, burung-burung mulai berkicau. Sang Kuryang yang melihat tanda-tanda itu terhenti, nafasnya memburu. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku hampir selesai," teriaknya dalam hati. Amarah membuncah di dadanya. Ia merasa dikhianati, dipermainkan. Wajahnya merah padam, matanya menyala penuh murka. Dalam luapan emosinya, ia menendang perahu raksasa yang hampir selesai itu dengan kekuatan luar biasa. Perahu itu terbalik, jatuh menimpa tepi danau. Dalam sekejap, tanah berguncang, air memercik ke segala arah. Dengan langkah lebar, Sang Kuryang pergi meninggalkan tempat itu, membawa kemarahannya jauh ke hutan.
Dayang Sumbi hanya bisa berdiri terpaku, dadanya sesak, air mata menetes. Perahu yang terbalik itu perlahan berubah menjadi gunung besar dengan bentuk seperti perahu terbalik. Gunung yang kelak dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa emosi yang masih menggantung di udara. Kisah itu berakhir tragis. Seorang ibu kehilangan anaknya selamanya, seorang anak kehilangan arah hidupnya, dan sebuah gunung menjadi saksi bisu bahwa cinta yang salah arah dapat melahirkan kutukan abadi. Kabut pagi mulai menyelimuti lereng Gunung Tangkuban Perahu. Dari kejauhan, siluetnya memang menyerupai sebuah perahu raksasa yang terbalik. Bagi sebagian orang, gunung ini hanyalah bentang alam yang indah. Tapi bagi mereka yang tahu ceritanya, setiap lekuk tanah dan bebatuan di sana menyimpan kenangan pahit dari kisah Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Waktu berlalu, desa-desa di sekitarnya berkembang, dan cerita ini diwariskan dari mulut ke mulut. Tidak ada yang tahu di mana Sang Kuryang berakhir, atau apakah ia pernah menyesali amarahnya. Dayang Sumbi sendiri diyakini menjalani sisa hidupnya dalam kesendirian, menyesali setiap keputusan yang membawa tragedi ini. Legenda Sang Kuryang bukan sekadar cerita tentang asal-usul sebuah buah nunung. Ini adalah pengingat bahwa cinta, jika tak disertai dengan kebenaran, dapat membawa malapetaka. Bahwa kebohongan, meskipun dimaksudkan untuk melindungi, seringkali justru membuka jalan bagi luka yang lebih dalam. Dan yang paling penting, bahwa amarah yang tak terkendali dapat menghancurkan bukan hanya hubungan, tetapi juga meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di dunia. Di setiap deru angin yang melintas di puncak gunung itu, seakan terdengar bisikan masa lalu. Jangan pernah biarkan dendam dan kebohongan menguasai hati. Gunung Tangkuban Perahu berdiri kokoh sebagai monumen alam, namun juga sebagai peringatan yang abadi. Jika kisah ini membuatmu terhanyut, bayangkan berapa banyak legenda Indonesia lain yang menyimpan pesan-pesan kehidupan mendalam. Jangan berhenti di sini. Dukung terus channel ini agar kita bisa menghidupkan kembali warisan cerita rakyat kita dengan gambar, suara, dan emosi yang tak terlupakan. Klik tombol like, tinggalkan komentarmu tentang bagian cerita mana yang paling menyentuh hatimu, dan pastikan kamu subscribe agar tidak ketinggalan kisah legenda berikutnya. Mari kita terus menjaga warisan ini sebelum ia terlupakan oleh waktu.